Lin Feng hari ini. Kamu harus menyelesaikan 50 laporan. Ingin memilih jalan hidupmu sendiri? Komputerku kena virus ya? Silakan pilih. Siapa? Siapa yang bicara di kepalaku? Sepertinya komputer harus di-restart. Listrik sudah kuputus, kok layarnya masih nyala? Cepat pilih. Siapa sih yang bicara di kepalaku ini? Virus komputer sekarang makin aneh saja. Selamat, pilihanmu benar. Selamat berhasil terikat dengan sistem pilihan. Tantangan 100 hari di alam liar resmi dimulai. Ah. 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 Ini di mana? Aku menyesal. Tolong. Ini tempat apa sih? Ah. Berdiri di tempat tinggi. Seharusnya bisa melihat jalan keluar. Tidak mungkin. Ah. Tidak. Air adalah yang terpenting, sudah lebih dari 10 jam. Aku tidak minum, kalau tidak segera minum. Aku akan dehidrasi, harus cepat cari cara. Untuk bertahan hidup di sini. Air. Di mana bisa menemukan air? Hari pertama di alam liar, lakukan pilihan pertamamu. Pilihan. Untuk meningkatkan kualitas hidupmu, pilih salah satu, anggur merah yang tak pernah habis. Atau cerutu yang tak pernah habis, cepat pilih. Sudah begini, suruh pilih anggur atau cerutu? Tidak bisa air dan roti saja? Cepat pilih. Aku tidak mau gaya hidup mewah, aku mau bertahan hidup. Kamu mau menolak kesempatan pilih harian? Sialan. Aku pilih anggur, aku hampir mati haus, anggur bisa diminum. Cerutu kan tidak bisa dimakan. Haha. Ada gelas juga. Ya, semuanya perlengkapan lengkap. Seharusnya pilih cerutu, meski aku nggak ngerokok. Tapi pasti ada koreknya. Duh. Air penting, tapi api lebih penting. Pahit banget, asam dan sepet. Anggur merah yang gak habis-habis. Aduh. Sayang.
Aku mau minum air. Seharian belum nemu sumber air. Aku nggak mau minum anggur lagi. Beneran nggak mau. Mabuk? Aku mabuk. Sudah lebih dari 30 jam aku nggak makan. Hari ini, apapun yang terjadi, harus nemu sumber air. Lalu bikin tempat tinggal, baru cari air dengan rencana. Sumber air itu yang paling penting. Orang bisa tahan 7 hari nggak makan. Tapi nggak bisa 3 hari nggak minum. Harus cepat nemu air. Baru aku bisa bertahan hidup. Minum anggur merah nggak bikin haus hilang. Makin diminum, mulut makin kering. Aku sekarang bahkan buang air kecil aja nggak bisa. Di bawah sana ada sungai. Sumber air. Ini dia sumber airnya. Air. Ada air. Air. Kalau nggak minum air, beneran bisa mati. Sekarang tenggorokanku. Rasanya udah pecah. Organ dalam dan cairan tubuhku sudah mengental, hampir kering. Air. Beneran ada air. Itu pun sungai. Air. Beneran ada air. Itu sungai. Syukur pada Yang Maha Kuasa. Syukur. Segar. Segar banget. Beruang. Ada beruang. Jangan. Dia lihat aku. Ada beruang. Dia ngejar aku. Di alam liar, mending ketemu harimau daripada beruang. Harimau setidaknya bunuh dulu baru dimakan. Tapi beruang suka yang masih hidup. Mungkin dia udah kenyang, aku masih sadar. Serem banget. Survival di alam liar ini beneran, ya. Ada binatang buas. Beruang itu licik dan jahat. Suka ngejar mangsa. Penciumannya bisa lacak. Mangsa dari 10 km jauhnya. Kalau nggak salah tebak, aku udah jadi targetnya. Kalau begitu aku tidak bisa kabur, nanti malam dia mungkin datang menyerangku. Aku bahkan tidak punya senjata yang memadai. Aduh. Hari kedua di hutan belantara, sudah check-in hari ini, tuan rumah silakan pilih. Pilihan hari ini sudah datang. Semoga ada barang yang berguna. Pilih kategori perlindungan keamanan hari ini. Perlindungan keamanan, aku tahu, beruang sedang melacakku. Kalau aku dapat pilihan kategori perlindungan keamanan, apakah bisa dapat senjata seperti AK, senapan buru? Apa? Ini. Kami adalah bodyguard AI yang tidak takut mati. Aku jagoan sanda, aku jagoan taekwondo. Aku master senjata api, aku master senjata dingin. Pilih kami dong. Kami adalah prajurit cantik. Aku bisa masak, aku bisa cuci baju. Aku bisa nyanyi, aku paham pria, aku suka nonton film. Pilih kami dong. Tunjukkan kemampuan kalian. Bukan hobi kalian, masa ada yang suka nonton film? Gila ya. Pria. Aku mau bodyguard, aku mau yang pria.
Aduh ya ampun. Masih banyak binatang buas, tapi mereka tidak berani sembarangan bergerak. Karena aku banyak orang. Kalau tidak makan, aku akan pingsan karena gula darah rendah. Minggir semua, aku mau menangkap ikan. Terdeteksi majikan sedang bergerak, segera bentuk formasi perlindungan. Lakukan perlindungan. Ini. Kalau gitu kalian bantu aku menangkap ikan. Cepat pergi. Kami bodyguard. Sekarang bos perintahkan kalian, bantu aku menangkap ikan. Ada apa sih? Kami bodyguard. Bodyguard tidak boleh lebih dari 3 meter dari majikan. Fungsi bodyguard kalian terlalu terbatas ya. Tombak ikan, sekarang aku bisa buat. Tapi beneran bisa kena ikan? Kalian mengerumuni ikan-ikan sampai kabur semua. Ini beda dengan yang di TV. Mau menusuk ikan susah banget. Aku harus bertahan 100 hari di sini. Dengan efisiensi begini, cepat atau lambat aku mati kelaparan. Harus belajar perangkap berburu, tapi aku tidak bisa. Hah. Cuma lihat doang? Nggak bantu? Aku cuma punya 1 setel baju, tapi di hutan ini harus tinggal 3 bulan. Ini terlalu kecil. Hari ini cuma dapat segini. Aku lapar sekali. Sudahlah, simpan buat sarapan besok. Wine dan seafood memang kombinasi sempurna. Seragamnya. Sayap. Tolong, serahkan aku. Sayap. Mabuk. Hari ini mabuk lagi. Berangkat. Buru, bentuk formasi tempur. Misi hari ini. Minimal dapat 1 babi hutan. Kejar. Aduh. Sepertinya itu beruang. Larinya cepat juga. Gak kuat, gak bisa lari lagi. 3 hari gak makan. Rupanya harus bikin busur dan perangkap dulu. Hari ketiga di alam liar, check-in sukses. Silakan pilih ketiga kalinya, agar kamu yang terjebak di alam liar ini.
bisa hidup bahagia, pilih satu dari 4 opsi berikut. Anjing pemburu dengan penciuman tajam, senapan berpeluru tak terbatas. Koki top ahli masak enak, CEO wanita yang punya pengalaman. Survival di alam liar dan berburu. Ini agak susah banget dipilih. Gimana mau milihnya? Halo, CEO. Namaku Kim Shuyao. Aku ketua grup perusahaan Kin, sekaligus seorang penjelajah alam berpengalaman. Dibanding kantor dan gedung tinggi, aku lebih mendambakan survival di alam liar yang bebas. Tapi aku selalu gak punya kesempatan seperti itu, atau lebih tepatnya, aku gak tega ninggalin kerjaan buat melakukan survival di alam liar yang sesungguhnya. Figur misterius mengundangmu untuk membentuk tim survival di alam liar. Si Cucu. Virus apa ini? Virus apa ini? Sangat bandel, tutup aja gak bisa. Figur misterius sedang survival di alam liar. Siapa? Siapa yang bicara di kepalaku? Quechua, Ada APA. Ada orang, ada yang bicara di kepalaku. Dia memilihmu. Kamu akan masuk ke alam liar dalam 3 detik. Siapa sih? Hashtag. Siapa yang bicara di kepalaku? Waspada, ada situasi. Apa sih ini? Aduh, Sendirian di sini kok sepi banget ya? Aku pilih CEO cantik. CEO wanita Kim Shuyao telah dikirim. 10 km ke arah barat daya Anda. ini di mana ya? Tokoh misterius memilih Anda. Anda akan bertahan hidup di sini selama 100 hari. Hari ini, hari kesan. Tokoh misterius, 100 hari. Ini di mana ya? 10 km. Ah, sudahlah. Mending kenyang dulu baru cari dia. Setelah kenyang dan aku berpakaian rapi. Syukur janggu dulu. Soalnya kan ketemu cewek pertama kali. Harus merapikan diri sedikit, lebih serius. Ayo, pergi berburu. Sepertinya aku di teleport ke semacam game survival di alam liar. Harus bertahan 100 hari di sini. Tapi ini tempat apa sih? Bagaimana topografi pegunungannya? Apa ciri khasnya? Tanah hitam cuma ada di utara negara kita. Terbentuk karena banyak vegetasi mati, cuaca dingin. Tak sempat membusuk. Tanah hitam ini kaya akan bahan organik, nilainya tinggi banget. Tapi, kenapa di tanah hitam tumbuh tanaman selatan? Bahkan seperti hutan hujan Amazon, tanaman selatan tumbuh di tanah utara. Batu kapur. Ini jejak kaki beruang. Enggak. Sedalam ini, beruang ini minimal 500 kg. Beruang hitam negara kita cuma di bawah 300 kg. Buat bikin jejak sedalam ini, beratnya minimal harus 500 kg. Dan yang 500 kg ke atas, itu beruang coklat Amerika Utara. Bukan beruang hitam Asia. Tanah utara, vegetasi selatan. Batu kapur, dan beruang coklat Amerika Utara. Fitur fjord dan pegunungan bergabung. Karakteristik dari berbagai belahan dunia campur aduk jadi satu. Astaga, ini tempat apa sih? Kalau harus bertahan 100 hari di sini, cari sumber air. Bangun tempat berlindung, itu yang paling penting. Fitur fjord dan pegunungan punya kesamaan. Di antara dua lembah pasti ada air. Sebelah kiriku perbukitan, sebelah kanan juga perbukitan. Jadi sekarang, tinggal cari jalan turun, aku bisa nemuin air. Ini mungkin satu-satunya sungai dalam radius 20 km. Artinya, semua binatang buas dalam radius 20 km. Semua akan datang ke sini untuk minum air, termasuk beruang coklat itu. Beruang coklat bisa mencium bau dari jarak 20 km.
Sedangkan parfum dan kosmetik yang ada di tubuhku di tengah hutan ini sama seperti kunang-kunang di kegelapan. Harus diolesi getah tanaman untuk menutupi bayiku. Kalau tidak, aku kemungkinan besar akan dilacak oleh binatang tertentu. Ternyata benar, untung aku tidak sembarangan pergi minum air. Aku terlalu berisik. Tidak ada satupun buruan. Sayang sekali tombak batuku yang tajam ini. Pohon buah. Di sungai liar ada banyak sekali bakteri dan mikroorganisme. Dan di sini, tanpa obat-obatan, kemungkinan besar. Hanya diare saja bisa merenggut nyawaku. Memanfaatkan fenomena kapiler, air akan merambat naik ke bajuku. Tetesan air yang menetes mengikuti bajuku adalah air yang telah melalui penyaringan awal. Dapat mengurangi bakteri hingga 80% secara efektif. Kaos kaki nilon dilipat untuk penyaringan kedua. Akan menyaring 90% bakteri dan mikroorganisme, setidaknya. Peluangku untuk sakit berkurang 90%. Untung bagus, dapat buah liar sebanyak ini. Ini makanan terbaik yang kumakan dalam 3 hari. Yang benar, aku cuma lempar sembarangan loh. Pergi sana, pergi. Bisa gitu? Lemparan batuku terlalu jitu. Kalau tahu bisa seperti ini. Aku tidak sampai kelaparan 9 kali dalam 3 hari. Api. Cepat nyalakan api, aku sudah tidak sabar. Ah, bohong? Semua tentang menggosok kayu untuk api itu bohong. Aku kok kayaknya mendengar teriakan siapa ya? Tokoh misterius sedang bertahan hidup di alam liar, mengundangmu untuk bergabung dalam tim. Tokoh misterius di tengah alam liar ini. Masih ada satu lagi seperti aku. Tokoh misterius yang bertahan hidup 100 hari. Apakah itu dia? Di sana. Duh. Tidak ada api? Siapa yang berani makan daging mentah di alam liar ini? Rekanmu akan segera mendekat, 5 kilometer. CEO cantik, memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar. Dan berburu, CEO wanita. Penampilan menentukan kesan, dengan penampilanku yang keren ini di alam liar. Mungkin bisa membuatnya terkesan. Aku harus mencari cara untuk menaklukkannya, membuatnya tunduk padaku. Kesan pertama itu. Kesan pertama adalah yang paling penting. Di depan sana. Kalau aku tak salah dengar. Ini. Astaga, bersih sekali, jas dan dasi rapi. Kenapa ada orang seperti ini di tengah hutan belantara? Halo, kalian. Dan juga kakak.
Halo, kenapa diam saja? Anda baik-baik saja? Kalian ini, Oh, mereka? Mereka adalah pengawal pribadiku. di sini, di hutan belantara masih ada pengawal? Ada masalah? Sepertinya sistem pilihan misterius itu hanya aku yang punya. Dia tidak. Aku ingin bertahan hidup di hutan belantara ini selama 100 hari. Tanpa bantuannya, aku bisa kelaparan 9 kali dalam 3 hari. Harus segera membuatnya tunduk. Tidak. Boleh tahu, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Kamu? Aku adalah direktur utama grup Kin. Aku biasanya suka menonton video bertahan hidup di alam liar. Suatu hari komputerku tiba-tiba kena virus. Lalu aku dibawa ke sini. Tunggu, bukan. Aku tidak punya pilihan, langsung dibawa ke sini. Wah, itu agak menyedihkan ya. Memang tidak ada cara, aku harus bertahan di sini 100 hari. Sepertinya ada seseorang yang akan membentuk tim denganku. Jangan-jangan kamu orang itu? Hahaha. Kamu ketawa apa? Menurutmu aku perlu mengajak orang lain? Aku cuma datang ke sini sendirian. Untuk merasakan hidup sebentar saja, tidak lama lagi aku akan pulang. Tak disangka tempat persembunyianku secara tak sengaja ketahuan olehmu. Ternyata aku tetap tidak bisa bersemedi mengasingkan diri. Boleh tahu, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Di dunia ini, aku bisa pergi kemana saja yang kuinginkan. Lalu, ini di mana? Tidak bisa diberitahukan. 100 hari lagi kamu akan mengerti. Anda benar-benar bukan orang yang mengajakku membentuk tim? Menurutmu, dengan kemampuanku menjaga kualitas hidup bergaya bangsawan. Di tengah hutan belantara ini, apa aku perlu mengajak orang lain? Meski bos kami berada di hutan belantara, tapi setiap hari ada helikopter yang mengantar seafood dan anggur merah untuk dinikmati bos kami. Seafood, anggur merah. Barusan bos kami ini makan roti Eropa. Helikopter langsung mengantarkan sepotong, habis dimakan kamu datang. Mundur. Kenapa kamu bicara soal ini padanya? Pergilah. Jangan ganggu ketenangan saya. Acara macam apa ini? Walaupun saya penggemar bertahan hidup di alam liar, tapi saya tidak benar-benar ingin bertahan hidup di alam liar loh. Saya takut hantu, takut gelap. Saya juga takut mati. Tunggu sebentar. Tolong Pak, tolong tunggu sebentar. Pak, tolong berhenti sebentar. Bertahan hidup di alam liar yang saya bayangkan adalah di tempat yang tidak ada satwa liar. Pertama, bisa menjamin saya dalam kondisi yang benar-benar aman. Itu adalah pengalaman petualangan, bukan bertahan hidup yang sesungguhan. Di gunung ini ada binatang buas, saya seorang wanita. Walaupun punya pengetahuan bertahan hidup, tapi pastinya penuh bahaya. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Pak, bisakah saya meminta perlindungan dari Anda? Kenapa saya harus menerima kamu? Saya punya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang bertahan hidup di alam liar. Apakah kamu tahu ini apa? Lavita dari kilang anggur Italia, produk asli tahun 1982. Nilai pasarnya $2 juta AS. Saya suka aroma khasnya. Biasanya saya pakai ini untuk ramas. Bangsawan seperti saya, bahkan di alam liar, masih bisa hidup mewah dan berfoya-foya seperti ini. Menurutmu, sedikit pengetahuanmu itu berguna buatku? Benar juga, Pak ini saja bisa menikmati hidup di sini. Tampaknya di kota, dia pastinya adalah konglomerat kaya raya yang jauh lebih kuat dari saya. Tapi saya cuma bosan. Saya mau beri kamu kesempatan untuk mengikuti saya. Pasti ada syaratnya. Jangan-jangan kamu menginginkan badan saya? Kamu tidak mau? Tapi saya seorang wanita di alam liar ini. Pasti tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Nyawa lebih penting daripada nama baik kan? Terima kasih, Pak. Apakah kamu tahu ini apa? Burung ayam? Blue Samar Camel, ini burung langka yang terbang bebas di pegunungan Himalaya. Di ketinggian 8.000 meter, ketika musim berganti antara musim dingin dan panas. Dia terbang sendirian bolak-balik antara Siberia dan Samudra Hindia. Masih ada burung di dunia yang bisa menyeberangi Himalaya? Kenapa kamu bicara soal ini padanya? Karena kamu sudah pilih mengikuti saya. Jadi bantu saya masak ini dengan rasa yang unik.
Saya mau tidur siang dulu. Tunggu, Ada apa? saya tidak punya sumber api. Apa kamu punya korek api? Saya mau menyalakan api. Kalau aku punya korek api, apa aku harus hidup seburuk ini? Yang aku inginkan adalah merasakan keindahan alam primitif. Aku tidak ingin kamu menggunakan kekuatan teknologi modern untuk mengambil jalan pintas. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Oh, rasa jelas. Bos, kami ingin kamu membuat api dengan menggosok kayu, seperti manusia primitif. Kalau tidak bisa merasakan suasana primitif, untuk apa aku tinggal di sini? Tujuan aku datang ke sini adalah untuk merasakan kehidupan manusia primitif. Kamu malah bicara soal korek api, lebih baik aku. Langsung kembali ke istanaku saja. Sudah sampai hutan belantara, kamu masih pakai jas, sepatu kulit, dan rambut rapi. Masih mengajariku soal suasana primitif. Orang macam apa ini? Kata, Bor, dalam membuat api dengan kayu itu sangat menyesatkan. Sudah banyak orang yang salah paham karena itu. Cara benar membuat api dengan kayu sebenarnya menggunakan kekuatan lengan. Terus menggosok kayu dengan cepat untuk menghasilkan panas. Baru kemudian muncul api. Sedangkan jika hanya membor, gesekannya terlalu kecil. Oh, jadi begini cara membuat api dengan menggosok kayu. Aku dapat pengetahuan berharga nih. Api. Sudah 3 hari. Akhirnya dapat api. Akhirnya aku bisa minum air hangat. Makan makanan hangat. Tidak bagus. Ada orang yang pernah membuat api dengan menggosok kayu di sini. Dia sudah mencoba membuat api dengan kayu, tapi gagal. Jangan-jangan dia sama seperti aku, terdampar di hutan belantara juga. Soalnya bertahan hidup, kan? Kalau tidak, untuk apa dia membuat api dengan menggosok kayu? Tadi tongkatnya masih ada darahnya, artinya dia sampai keluar darah saat menggosok. Tapi masih tidak dapat api, tidak benar. Dia juga punya anggur merah, berpakaian rapi bersih sekali. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Aku juga sudah seharian tidak makan. Aku juga sangat lapar. Aroma daging panggang, aku sudah 3 hari tidak makan. Itu daging panggang. Sebenarnya tanpa perlindungannya, pengetahuan bertahan hidup di hutan belantara yang aku punya juga bisa menjamin aku bisa bertahan hidup di sini. Bagaimana kalau... Kudengar kamu sudah selesai memanggang. Biarkan aku coba dulu. Ini benar-benar rasa daging. Kulitnya renyah dan lembut. Dagingnya berair dan empuk, rasanya seperti meletus di mulutku. Hari pertama aku makan beberapa ulat. Kemarin aku makan 2 kepiting. Hari ini aku makan beberapa buah liar. Sudah 3 hari, akhirnya aku bisa makan daging yang benar-benar layak makan. Ada api unggun dan daging panggang. Ada sungai di sini, aku sangat bahagia. Aku rela mati di saat seperti ini. Kenapa dia kelihatan kayak orang yang kelaparan selama 3 hari? Kenapa kelihatan lebih kelaparan daripada aku? Orang yang bertahan hidup di alam liar. Tuan, apakah Anda sampai makan tulangnya? Nona. Masakan Nona sangat lezat dengan cita rasa yang unik. Untuk sesaat, aku tidak bisa menahan diri. Apakah Tuan sangat lapar? Omong kosong, 3 jam yang lalu pesawat pribadi kami mendarat di sini. 80 koki sudah memasak 1.200 hidangan di sini. Bos, kami sudah makan sampai kenyang banget. 80 koki dan 1.200 hidangan masih belum kenyang? Api. Aku tidak pernah menyangka kalau api, bagi umat manusia, adalah barang yang paling berharga. Mulai hari ini, aku punya api di alam liar. Masa depan menjanjikan. Aku selalu merasa dia sedikit aneh. Bukannya dia bilang,
Dia punya koki dan berbagai pasokan yang diantar pesawat. Tapi selain bodyguard, aku cuma lihat dia punya anggur merah yang tidak pernah habis. Di mana Tuan Lin tidur malam ini? Langit jadi atap, bumi jadi tempat tidur. Tidur di atas tanah langsung. Kukira Tuan Lin akan pesan kasur ergonomis. Beberapa kasur ergonomis dan juga spray bulu angsa dari Irlandia. Selimut beludru angsa. Barang-barang yang kamu sebutkan itu, aku sudah bosan menikmatinya. Sekarang aku cuma ingin kembali ke kehidupan primitif. Tapi orang primitif juga punya tempat berlindung, kan? Benar memang cewek direktur utama, otaknya gesit. Aku merasa dia sepertinya curiga sama aku. Kayaknya dia mau ngorek informasi dari aku. Kenapa Tuan Lin diam saja? Aku ingin merasakan nuansa primitif. Aku selalu merasa ada yang salah, sekarang aku bisa memastikan 80% kalau dia adalah bajingan yang paksa aku gabung tim dengannya. Nona Qin, Anda asal dari mana? Daerah Jiangnan. Kalau Tuan Lin, Jiang Cheng, keluarga Lin. di mana itu Jiang Cheng? Keluarga Lin, kenapa aku tidak pernah dengar? Nanti kalau levelmu sudah naik beberapa tingkat, kamu akan tahu secara otomatis. Apakah Tuan Lin sudah menikah? Belum. Kalau Nona Qin, Pak Lin, apakah orang tuamu masih ada? Nona Qin, pertanyaannya agak banyak. Jangan berpikir macam-macam, Pak Lin. Saya cuma iseng nanya. Selamat malam. Dari siang sampai sekarang, dia mungkin minum belasan gelas anggur merah. Satu gelas anggur merah, kira-kira 200 ml. Satu botol anggur merah itu 500 ml. Jadi sekitar 7 botol. Tapi sampai sekarang, di sini saya tidak lihat ada botol kosong sama sekali. Juga tidak ada anggur merah dalam kardus-kardus. Lalu, anggur merahnya dari mana? Sepanjang hari ini, 5 pengawal ini bahkan tidak pernah duduk. Tidak minum seteguk air, tidak pernah sekalipun duduk. Istirahat 1 menit, tidak makan sedikit pun makanan. Bahkan malam hari, dia tidur, 5 orang itu masih berdiri tegak di sana, melindunginya. Pria dewasa normal, sama sekali tidak mungkin punya stamina sebanyak itu. Orang-orang ini aneh. Dia tidak bisa menyalakan api, tidak ada sumber makanan. Dia memberi saya kesan, sepertinya miskinnya. Cuma punya anggur merah yang tidak habis-habis. Saya yakin, dia pasti bukan bangsawan. Apalagi, punya tim yang tiap hari terbang dengan pesawat. Mengirimkan persediaan. Karena sampai sekarang, saya juga tidak lihat. Di sini ada jejak ban mobil. Atau jejak pesawat mendarat. Masalahnya sebenarnya di mana? Kamu kontras banget ya, sebelum dan sesudahnya. Masuk kandang kambing mengembik. Nona Qin saja tidak peduli penampilan. Kalau saya masih pakai jas, kan kurang asyik. Nona Qin, kamu bikin busur panah? Saya bantu. Kamu bantu saya bikin anak panah.
Hih, jorok. Kita harus bertahan hidup di alam liar 100 hari. Paling tidak harus melalui 3 hal. Oh, apa saja? Pertama, cari sumber air yang stabil. Kedua, cari tempat berlindung yang stabil. Ketiga, cari sumber makanan yang stabil. Cocok banget. Sumber air stabil sudah ada. Tempat berlindung stabil. Dibangun di pinggir sungai saja. Kalau sumber makanan stabil, Mulai hari ini, kita berdua bikin perangkap ikan dan udang. Untuk menstabilkan sumber makanan kita. Sekaligus cari jalur hewan. jalur hewan itu apa? Orang butuh jalan, hewan juga butuh jalan. Di hutan. Di jalan yang sering dilalui binatang buas. Wah, profesional. Ayo berburu. Sudah tidak sabar. Ada profesional seperti ini, akhirnya aku bisa kenyang. Pak Lin, ada sarapan? Aku mau makan dulu sebelum pergi. Tujuan kita berburu ya cari makanan. Kamu ngomongin sarapan ke aku? Bukannya Pak Lin punya persediaan yang dikirim udara? Pak Lin datang untuk merasakan hidup. Nggak mungkin perut kosong, kan? Mulai hari ini, aku akan merasakan hidup sepenuhnya. Aku udah bilang ke timku, jangan ganggu aku lagi. Aku mau mulai hidup seperti manusia purba sepenuhnya. Nggak bisa pura-pura lagi ya? Hari ini aku pasti cari cara buat bongkar kamu. Bohong. Tim apaan? Persediaan apaan? Penipu. Ayo jalan. Ayo. Berdiri berbaris. Cepetan dong, Nonakin. Perut udah lapar, belum nemu jejak mangsa. Sebentar lagi. Tunggu. Lanjut jalan, kok berhenti lagi? Kok aku rasa kayak anjing pemburu ya? Nonakin, jangan ngomong gitu dong. Bukan gitu. Kamu minum anggur, dikelilingi pengawal, aku di depan. Cari jejak mangsa. Ini anjing dong. Soalnya kalau aku gerak, bodyguardku otomatis lingkari aku buat lindungin. Aku jadi susah gerak. Bilang. Nonakin, kamu kebanyakan mikir. Aku selalu anggap kamu temanku. Tetap aja anjing dong. Ini jejak kaki. Kambing liar atau rusa ya? Hari keempat bertahan hidup, check-in berhasil. Kamu terdampar di alam liar. Agar kamu berusaha bertahan hidup, pilih satu dari 3 barang berikut. Ini dia, pilihan lagi. Perlengkapan lengkap, berbagai jenis obat. Motorhome energi tak terbatas. Motorhome, aku pilih motorhome. Kamu ketawa apa? Aku susah payah nemu jejak mangsa. Kamu ketawa apa? Motorhome, aku pilih motorhome. Sudah dikirim ke tempat tinggalmu. Kamu ketawa apa? Aku jelajahi jejak kaki mangsa. Lucu ya kelihatannya. Aku gak ketawain kamu. Lalu kenapa kamu ketawa? Aku berbicara dengan timku. Mereka mau mengirimkan mobil rumah untukku. Aku tertawa karena mau menolaknya. Kenapa dia masih saja membual? Makin lama makin keterlaluan. Kemarin dia bilang, bisa mendatangkan tim koki secara dadakan, hari ini bilang, ada yang mau kirim mobil rumah untuknya. Di sini? Mobil rumah? Kamu bercanda ya? Helikopter aja ke sini nggak bisa bawa mobil rumah. Aku beneran punya mobil rumah. Udah deh, jangan pura-pura lagi. Semalam aja aku udah mau bongkar kebohonganmu. Kamu malah makin pura-pura keterlaluan. Kelinci. Kelinci. Kena. Wah, jagoan panah kamu. Hebat banget. Sini-sini. Aku bawa. Kamu maksudnya apa nih? Ini cuma penipu. Dia pasti si brengsek yang ngajak aku buat tim. Sebenarnya, kalau aku pisah darinya, hidupku bakal lebih enak, kan? Kamu ini? Aku bawa. Maksud kamu apa sih? Sebenarnya, aku nggak perlu bagi-bagi alasanku sama dia. Aku cuma cari teman buat nemenin. Biar lebih aman di alam liar ini.
Kok kamu diam? Ini hasil buruanku sendiri, milikku sendiri. Kalau mau hasil buruan, buru sendiri. Kita kan teman? Suka duka sama-sama dong. Kita harus tinggal di sini 100 hari. Ini baru hari kedua. Jangan main pisah-pisah gitu dong. Kita kan hidup bareng. Aku yang tanggung jawab cari makanan. Terus kamu ngapain? Sebenarnya aku udah tahu. Kamu sebenarnya juga seorang survivalis, kan? Iya. Kamu survivalis, sama kayak aku. Masa aku harus membiayain kamu? Mau makan kelinciku? Boleh. Tapi Kamu benar. Pria sejati mana bisa hidup numpang wanita. Dah, sampai jumpa lain waktu. Aku cuma tadi kesel sama kamu. Cuma mau bikin kamu kesel aja. Bukan maksudku begitu. Tadi aku ngomongnya keterlaluannya. Iya juga. Aku ini pria, di alam liar begini. Kok kayak nggak becus ya? Meskipun dulu, aku nggak pernah punya pengalaman survival sama sekali. Tapi aku bisa pelan-pelan belajar. Harus tahan 100 hari di sini. Dalam 100 hari ini, harus ngelakuin sesuatu. Nggak boleh jadi pemalas lagi. Aku bisa buru sendiri. Bisa hidup sendiri di alam liar. Pergi, kalian nanti. Jangan kepung aku, susah gerak. Mobil rumah. Aduh. Selimut? Dulu nggak pernah sadar, di hidupku yang biasa-biasa aja. Banyak banget hal yang ternyata berharga banget. Tidur nyenyak, hidup tenang dan bahagia. Baru di alam liar ini aku tahu, pengen tidur nyenyak. Itu kemewahan. Pengen makan 3 kali sehari normal. Itu kemewahan. Pengen minum air hangat, itu kemewahan. Bahkan tisu buat cebok aja, udah jadi kemewahan. Baru hari keempat, udah kangen rumah. Hidup di alam liar masih berlanjut, di sini cuma ada 1 tempat tidur, 1 tempat berlindung dari hujan dan angin. 96 hari ke depan, aku harus berusaha kenyang. Kalau dia juga survivor kayak aku, berarti sebenarnya dia nggak punya sumber makanan, kan? Ah, udahlah. Meski nggak tahu, beberapa bodyguard itu apa masalahnya. Kelihatannya kayak robot, tapi Lin Feng, dia manusia hidup. Aku tahu, dia pasti nggak datang ke sini coba-coba. Aku yakin, tempat ini nggak termasuk dimanapun di dunia ini. Dia bahkan nggak bisa bikin api dari kayu, nggak punya pengalaman bertahan hidup di alam liar sama sekali. Jangan-jangan dia mati kelaparan. Gimana kalau aku kasih dia setengah? Kalau gitu, aku makan lagi 2 suap deh. Aku juga udah bisa nyalain api. Selesai. Jebakan udang dan ikan, cara paling hemat. Setiap hari aku bisa ngurusin yang lain, nggak perlu jagain. Dapat hasilnya bagus, nggak dapet ya gak apa-apa. Kira-kira masih ada, lebih dari 2 jam lagi gelap. Cukup. Baru sekarang aku tahu, berburu itu efisiensinya paling rendah. Cuma bikin perangkap. Baru bisa dibilang maksimalin kecerdasan kita manusia. Jalur binatang. Iya, perangkap juga nggak bisa sembarangan pasang. Harus cari jalur binatang dulu. Ini bisa ningkatin tingkat keberhasilan berburu. Meski aku nggak sepintar dia. Tapi setidaknya, lebih baik dari 2 hari lalu yang nggak jelas. Semoga Dewa Dewi kasih berkah. Hari ini jangan sampai kelaparan.
Panen. Akhirnya setelah sekian lama, aku berhasil. Makanan sebanyak ini, aku harus atur pemakaiannya. Jangan sampai makan gak teratur. Aku harus pastikan tiap hari ada sisa makanan. Untuk bulan. Aku lapar banget. Seekor kelinci nggak cukup. Gimana kalau aku makan aja? Sudahlah. Kita janji akan mengisahkannya untuk dia pasti sudah lapar seharian. Tidur di terbuka angin, hampir mati kan? Dia sama sekali tidak tahu betapa besar tekad yang sudah saya korbankan untuknya. RV. Dia benar-benar punya RV. Lebih bagus kalau ada bumbu, terutama garam. Sudah lama sekali saya tidak makan makanan yang asin. Masuk. Bukankah dia sudah pisah jalan sama saya? Ya Tuhan. Apa ini masih bertahan hidup di alam liar? Nona Qin. Mau bagi-bagi lauk bersama? Dia tidak menyimpan dendam, tahu saya masih belum kenyang, malah mengundang saya dengan sukarela. Bagi lauk sama dia, kamu orang yang bertahan hidup di alam liar, sama seperti saya. Jangan-jangan saya yang harus tanggung jawab menafkahkanmu? Orang sebesar hati dia, saya siang tadi. Bagaimana bisa saya ucapkan kata seperti itu padanya? Nona Qin. Baik. Silakan duduk. Di dalam kamarmu hangat sekali. Tunggu sebentar. Ayo, jangan sampai kedinginan, kemari. Tutupkan ini. Dia sangat lembut sekali. Nona Qin, jangan pegang terus, nanti tangannya penuh minyak. Biarkan saya pegangkan untukmu. Kepiting rebus air ini benar-benar hambar, siapa sangka. Dia malah membawakan hidangan daging. Nona Qin, saya kupasin udang untukmu ya. Coba cicipi. Ini pertama kalinya ada laki-laki yang memberiku makan. Nona Qin, masakanmu enak sekali. Boleh saya cicip yang ini? Ini memang saya sisakan khusus untukmu. Wangi sekali. Apakah ini rasa minyak dan lemak? Kuberitahu ya, sebenarnya yang paling tidak saya sukai adalah jadi presiden King Group. Apa enaknya jadi presiden? Jadi presiden. Bahkan tidak bisa mengatakan apa yang kita sukai. Juga tidak bisa punya hobi sendiri. Setiap hari cuma bisa di dalam mobil. Jadi presiden kan sudah bagus. Tentu tidak. Mana bagusnya? Sebenarnya, kehidupan impian saya adalah tinggal sendirian di alam liar. Di tepi danau, ada sebuah gubuk kecil yang lampunya menyala terang. Api kayu bakar berderak-derak. Lalu dari mana kamu dapat makanan? Setiap hari ada makanan yang tidak akan habis. Setiap hari saya cuma harus ke tepi danau, mancing, memotong kayu, memberi makan kuda. Wah, keren banget ya. Bukannya kamu takut gelap? Enggak. Kalau gitu, aku bakal bangun belasan pondok lagi, panggil teman-temanku. Terus sewa belasan bodyguard bawa senapan. Buat jagain aku. Nona Qin. Maaf ya, tapi kalau kayak gitu, itu udah bukan hidup sendirian di alam liar lagi. Itu MAH, namanya kabur dari kota buat liburan. Ya namanya hidup di alam liar.
Bukan itu maksudnya. Maksudnya, pengen kabur tapi takut kesepian. Pengen kabur aja. Aku minum. Aku mabok, duluan tidur ya. Terus aku gimana? Aku harus gimana dong? Dia aja nggak ngajakin aku sebelum mabok. Biarin aku tidur di mobil juga nggak? Dia nggak ngajakin. Masa aku harus muka tebal tidur di sini? Cewek cowok berduaan di satu ruangan, nggak sopan ah. Kasihan banget si cewek ini. Aku tadinya bisa tahan sama kegelapan. Tapi kamu malah kasih lihat cahaya. Luar gelap dan dingin, kamu pasti nggak tega. Cewek kayak aku, tidur di lantai aja deh. Kamu setuju aku tidur di mobil, kan? Aku tidur di lantai aja, jangan mikir aneh-aneh. Hangat juga. Kesemutan. Lantainya keras banget, bantal juga nggak ada. Aku coba tahan semalam aja, Tuan Lin. Geser dikit, cuma dikit, kasih tempat buat aku. Rambutku kejepit. Udah ah, kamu seharian nggak ngomong sama aku. Ngapain kamu pakai baju aku? Aku pakai baju musim panas, cuacanya terlalu dingin. Aku cuma punya satu set baju. Biasanya aku aja nggak tega pakainya. Udah tidur bareng, pakai baju kamu dikit kenapa? Hei, kamu, sini. Mau apa? Pernah pacaran? Emang urusan lo? Iya juga. Udah deh, jangan pura-pura. Kamu bukan anak orang kaya. Kamu cuma karyawan kecil di perusahaan. Iya kan? Kalau tebakan aku benar, kamu pasti jomblo terus. Soalnya mana ada cewek yang mau sama kamu. Lin Feng, sales asuransi keamanan. Direktur Utama, Asuransi Keamanan, tawaran 10 miliar. Kita masih mau akuisisi? Grup Kin kami, bisnisnya beragam. Cuma belum ada asuransi. Dalam 3 hari, akuisisi perusahaan asuransi aman. Mulai sekarang, aku mau jadikan anak perusahaan kami. Sayap. Lin Feng. Jadi, kamu karyawan aku ya? Gila lu, kerjaan aku apa? Ada hubungannya sama kamu? Bilang, kenapa pura-pura sok jago sama aku? Sinting. Petani dan ular, nggak seharusnya nampung dia. Lin Feng. Aku juga belum pernah pacaran. Gila lu, pacaran atau enggak, urusan aku apa? Pacaran apa atau enggak, urusan kamu apa? Ayo kita coba dekat. Aku nggak mau dekat sama kamu. Kamu tuh kayak ularnya. Dari cerita petani dan ular. Sinting, kamu aja nggak tahu siapa aku. Informasi aku juga nggak tahu. Cuma kenal beberapa hari, langsung mau pacaran sama aku. Masa aku nggak tahu? Kamu lulusan S1. Nama Lin Feng, kerja di asuransi aman. Cabang Kota Jiang.
Kamu gimana? Standar karyawan asuransi aman. Semua lulusan S1, jadi aku tahu latar belakangmu. Asuransi aman setelah akuisisi. Ada PHK besar-besaran yang bertahan. Semua rajin dan berkarakter baik. Jadi aku tahu karakter kamu pasti bagus. Setelah beberapa hari ini, aku lihat karaktermu memang bagus. Kamu tahu dari mana? Gak masuk akal, aku gak mau. Aku bahkan gak tahu siapa kamu, dan aku gak suka kamu. Kamu ini wanita, gampang berubah hati. Kamu ngapain? Sekarang aku kasih tahu siapa aku. Aku Qin Shuyao. Aku tahu. Aku bos kamu. Hah? Apa? Soal kamu bilang aku gampang berubah hati. Itu karena dulu belum kenal dekat sama kamu. Soal kamu bilang aku berhati dingin. Menurutku itu cuma salah paham kamu. Percaya deh, kalau lama-lama dekat, kamu pasti tahu. Saya terlalu tinggi hati, jadi para playboy itu tak saya hiraukan. Sampai sekarang belum pernah pacaran, tapi saya merindukan cinta. Hubungan ini harus terjalin, kalau tidak kita berdua sendirian. Hidup di pulau terpencil seumur hidup, setelah keluar. Meski tak ada hubungan, takkan ada yang percaya. Saya juga tak peduli pria itu hebat atau tidak. Karena saya lebih hebat darinya, yang penting suka atau tidak. Tapi sayangnya, selama lebih dari 20 tahun ini, belum ada pria yang bisa membuatku jatuh cinta. Tapi sekarang aku sangat menyukaimu. Wahai langit dan bumi, berilah kami makanan. Aduh. Hari ini dapat hasil lagi. Ada ikan. Wah lihat, ada kura-kura juga nih. Jangan bilang begitu, itu namanya labi-labi. Kura-kura ya kura-kura, masa labi-labi. Hari ini saya pasang 5 perangkap, entah hasilnya bagaimana. Sepatu saya tidak nyaman. Kamu bisa bikin sandal jerami? Saya lagi bicara soal buruan. Jadi kamu bisa bikin sandal jerami atau tidak? Saya bicara soal buruan. Tapi kaki saya sakit sekali. Baiklah. Panen besar hari ini. Saya Dewi keberuntunganmu. Setidaknya 3 hari tak perlu khawatir soal makanan. Katakanlah aku Dewi keberuntunganmu. Baiklah, kamu Dewi keberuntunganku. Kalau ada minyak goreng, bisa makan gorengan. Tapi tidak juga. Hari ini silakan pilih. Untuk meningkatkan kualitas hidup di alam liar, pilih musik latar masa depan Anda. Perpaduan sempurna tradisi dan barat, Ben Road. Membuatmu selalu bersemangat, biola elegan. Biola elegan membuatmu lupa sedang di alam liar. Saya sedang bertahan hidup di alam liar. Bertahan hidup. Mas. Buat apa kamu kasih saya, Ben? Tenang saja, anggota band semuanya robot AI. Tak kenal lelah, tak boros makanan dan sumber daya. Saya sedang bertahan hidup di alam liar. Buat apa, Ben? Mending kasih. Senapan laras ganda juga boleh. Kami peduli kesehatan mental, penelitian menemukan. Orang yang terisolasi lama di alam liar rentan gangguan mental. Maka band yang bagus bisa meredakan emosi. Selamat, mulai sekarang, cara terbaik untuk hidup Anda telah dimulai. Anda memiliki musik latar sendiri. Sialan. Lin Feng, kamu kenapa sih? Band biola, minimal cuma 2 orang. Band biola apaan? Kamu ngomong apa sih? Sialan. Hebat, belum pernah makan kelinci. Ini. Siapa lagi ini? Sialan. Hello Boss, mulai hari ini, kami akan mengikuti Anda 24 jam. Tidak akan meninggalkan Anda dalam radius 10 meter, agar seluruh dunia mendengar musik latar Anda.
Keluar. Aku mau tidur siang. Ribut banget, ganti lagu tidur. Masa depan cerah, bersulang. Awalnya agak berisik, tapi setelah seharian terbiasa. Sekarang sepi, malah jadi aneh. Mereka lagi ganti lagu. Dengerin, hahaha, beneran deh. Ya Tuhan, Bumi, berikan kami panen yang melimpah. Ayo pergi. Hari ini nggak ada. Ayo pergi. kok aku sedih banget ya? Jangan main lagi. Hari ini silakan pilih. Untuk keberhasilan berburu Anda, silakan pilih salah satu. Senapan dengan peluru tak terbatas. Atau bazooka dengan peluru tak terbatas. Siapa yang berburu pakai bazooka? Aku pilih AK. Kamu kenapa lagi? Setelah sekian lama, akhirnya dapat barang yang berguna. Ganti, yang meriah. Kamu kenapa sih? Hari ini nggak dapat apa-apa. Senang-senang apa sih di sini? Lihat. Apa ini? AK. Sayang, kamu keren banget. Mulai sekarang, kita nggak perlu khawatir soal makan. Iya. Aku jagoan. Besok mau makan apa aja bisa. Tunggu aku. Perhatikan baik-baik. Ikan. Suamiku keren banget. Hari ini silakan pilih. Meski di alam liar. Jangan lupakan penampilan. Juba tahu, topi baseball, atau sabuk kilat. Topi aja. Sayang. Sejak terakhir kali kita berburu babi hutan, sudah seminggu kita tidak mendapat hasil. Tenang, hari ini pasti panen raya. Sayang, itu bukannya beruang yang selalu mengejar kita itu? Minggir. Ku beri kau lari. Indah sekali, lain kali kita main ke sana ya. Apa sih? Cepat ke sini, lihat ini apa. Hampir selesai. Setelah keluar, maukah kau menikah denganku? Tentu saja. Cicipi, kaki kelinci segar ini. Aku Tos dulu. Aku tidak bisa minum alkohol lagi. Kenapa? Sepertinya aku hamil. Apa?
Aku akan jadi ayah. Ah, sudah kubilang aku sendiri yang berburu. Jangan sampai kau keguguran. Jangan dong, sehari tidak berburu, aku sudah tidak enak badan. Mau kubunuh aku karena bosan? Kambing gunung. Hari ini tidak berburu, kita jalan-jalan saja. Iya ya, hari terakhir, tidak perlu berburu. Waktu berlalu begitu cepat. Hari terakhir, aku agak tidak tega meninggalkan sini. Lin Feng. Aku agak tidak ingin pergi. Jika bisa, aku ingin di sini, membangun rumah bersamamu. Hidup impian adalah tinggal sendiri di alam liar, bangun pagi bekerja. Beristirahat saat matahari terbenam, memiliki pondok kayu impian di tepi danau. Kita berdua, lalu punya bayi gemuk. Kau suruh dia membawa senapan untuk berburu. Aku tanam sepetak tanah di sini. Saat musim gugur, kita bertiga panen jagung bersama. Qin Shuyao. Hari terakhir. Aku mau mengaku sebuah kesalahan padamu. Katakan, Sebelumnya tidak berani mengaku, sebenarnya. Orang misterius yang memaksamu bergabung dalam tim itu, adalah aku. bajingan, sebenarnya aku sudah tahu sejak hari ketiga. Waktu itu aku sangat membencimu, tapi sekarang. Lin Feng. Aku mencintaimu. Aku tidak tahu, apakah setelah pergi kau masih bisa mengingat. Kamu harus mencariku, aku tunggu. Tentu, aku juga akan ceritakan pada anak-anak kita. Kita berkenalan di tempat yang romantis. Ada sungai, ada rumah. Bekerja saat matahari terbit, beristirahat saat terbenam. Setiap hari cuma perlu dapat sedikit makanan, sudah bisa senang berhari-hari. Jauh dari keramaian kota, malam hari bisa hitung bintang bersama. Lihat yang itu, terang banget. Itu sepertinya. Bintang biduk, 8 bintang. Selamat. Tantangan bertahan hidup 100 hari selesai. Sudah 3 hari. Pengalaman di alam liar seperti mimpi. Apa dia benar-benar akan kembali mencariku? Hadiah Anda sudah masuk, silakan cek. 100 hari bersama yang menyenangkan, semoga hidup Anda lancar. Bahagia dan sempurna, sampai jumpa. Mulai hari ini, aku juga jadi orang kaya. Hahaha. Sudah 3 hari, kok orang ini belum datang juga? Jangan-jangan dia benar-benar jadi pengkhianat? Bajingan. Masuk. Pak Direktur, ada orang aneh mau ketemu Anda. Orang aneh? Kayak orang gila, 5 bodyguard mengelilinginya. Dia jalan sambil ditemani musik. Katanya namanya Lin Feng. Ini orang apa sih? Aneh banget. Belum pernah lihat orang kaya bawa band, gila ya. Sayang. Aku datang. Bajingan. Masa sih?